Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema jangan tertipu dengan penampilan. Karena dari pembahasan hari ini ya jamaah yang ada di rumah ya kita dapat nih pelajaran yang banyak banget ya. Apapun profesinya, seperti apapun penampilannya kita nggak bisa nilai dengan kasat mata aja ya. Banyak sekali yang harus kita nilai. Nah sekarang pertanyaannya belum terjawab tadi sama Ustadz Maulana nih. Adakah waktu yang tepat untuk menilai seseorang apakah memiliki hati yang baik atau sebaliknya? Oke. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Siap, izin sasam Bunda. Baik semuanya, Masya Allah Tabarakallah. Nah, kali ini saya akan sampaikan waktu yang tepat untuk mengetahui seseorang itu memiliki hati yang baik. Maka kenalilah orang itu dalam 3 waktu. 3 masa, 3 keadaan. Yang pertama, bermalamlah di rumahnya. Engkau akan tahu siapa dia sebenarnya. Jadi orang kan kita tahu bagaimana dia perlakuannya terhadap di keluarganya. Maka bermalamlah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika mau mengetahui siapakah yang bersamaku nanti di sorga, temanku di sorga. Ada penjual daging, maka dia ikuti penjual daging itu. Sampai melihat di rumahnya apa sih aktivitasnya. Nah untuk mengetahui seseorang itu lihat bermalamlah di rumahnya. Yang kedua kalau mau tahu sifatnya orang itu maka seperjalananlah dengannya. Kita akan tahu sifatnya dia, bagaimana orangnya, seperjalanan lah. Ya jadi kalau ada orang pergi seperjalanan ketahui. Karena sahabat-sahabat seperjalanan itu luar biasa. Ya, kemudian yang ketiga, berbisnislah dengannya. Jadi 3 keadaan ini bermalam di rumahnya, kemudian seperjalanan, kemudian berbisnis dengannya, maka kita tahu karakter seseorang, sifat seseorang dengan siapa dia. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena ini adalah bagian bagaimana kita untuk mengenal seseorang. Kemudian apa lagi? Yang perlu dicamkan untuk mengetahui kesehariannya terhadap keluarganya bagaimana. Bagaimana perlakuan tetangganya. Makanya kalau mau tahu agamanya orang, siapa dia, bagaimana sifatnya, karakter orang itu, bisa juga dilihat dari tetangganya. Komentar-komentar tetangga itu penting. Oh bagaimana tetangganya. Jadi kalau mau tahu Bunda Lulung, tanya tetangganya. Saya tahu tetangganya. Cari tahu dulu tetangganya. Saya ya. tahu tetangganya. Siapa Ustadz? Ada yang selalu ikut sama Bunda Lulung. Jadi tanya aja dia. Bagaimana orangnya. Ya, jadi kelihatan dari tetangganya. Kemudian apalagi? Innamal a'malu billahawatin. Jadi orang itu jangan lihat dari sekarangnya. Akhir hidupnya kita lihat. Makanya orang akan dilihat dari akhir kehidupannya. Karena akhir kehidupan itu biasanya orang diakhiri karena faktor kebiasaannya. Orang biasa melakukan ini, maka akhir hidupnya apa yang dilakukannya. Makanya jangan lihat Mas Soninya. Dulu kan Mas Soni peran antagonis. Kalau kita lihat Mas Soni kan waduh jahat banget sama nyebelin. Tapi kita lihat alhamdulillah akhir-akhir ini sudah dekat sama Allah. Baik sama keluarga. Memang kelihatan sih kalau dia pemain antagonis. Iya memang. Sampai-sampai pernah ditimpukin loh. Sama ibu-ibu beneran. Oh gitu ya? Kesel, Iya. Tapi kan dilihat dari akhirnya, kesehariannya. Itu kan cuma peran aja. Peran. Tapi dalam hal ini kita juga bisa melihat seseorang itu bagaimana perlakuan akhir hidupnya dia bagaimana. Mohon maaf ya, mungkin dia maaf astagfirullahaladzim, saya pinjam kata-kata ini. Ada orang jahat tapi akhirnya jadi bagus kok. Banyak wali Allah yang luar biasa Allah pilih. Siapa itu? Rabiatul Adawiyah. Ya mungkin ya kenapa? Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab. Jangan jauh-jauh. Kita lihat Umar bin Khattab yang bagaimana, Masya Allah, luar biasa. Jadi ada yang jadi musuh Rasulullah, Abu Sofyan. Kalau kita lihat yang memimpin perang Uhud, Abu Sofyan. Sampai banyak korban sahabat Nabi 70. Ujung-ujung akhir hidupnya kan jadi baik. Hindun yang mengoyak hati paman Nabi. Akhirnya ujung-ujungnya alhamdulillah baik. Sampai ikut penaklukan Roma dan sebagainya. Kan itu luar biasa. Jadi jangan pernah melihat dari sekarang, tapi nanti lihat akhirnya. Kalau saya lihat anak-anak, saya selalu biasa begini. Ini nanti anak jadi orang hebat ini. Amin. Jadi saya selalu berkata, ini nanti anak jadi orang hebat. Ini nanti orang baik. Jadi gitu aja terus. Jadi memotivasi kita untuk senantiasa berbaik sangka. Tapi kalau mau mengenal orang,
Kembali lagi rumusnya. Bermalam, seperjalanan, berbisnis. Masya Allah, kalau kita sudah mengenal itu semua, Iya. akhirnya kita bisa bereaksi dan bersikap terhadap diri kita sendiri Iya, ya. saya sudah pernah ke rumahnya Mas Sony kan. Iya, Masya Allah. Tapi belum bermalam. Belum bermalam. Insya Allah nanti kapan-kapan ya Oh Ustadz iya, ya. Masya Allah. tidur di mana saya? Terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Iya. Semoga terjawab semua keluh kesah kita pagi hari ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itulah kita belajar. Ustazah Lulung, mungkin tadi tadi mau bilang jamaah apa pemirsa lagi kan. Orang-orang mungkin ya sering memanfaatkan posisi dan penampilannya, ada yang seperti itu gitu kan. Ketika dia mengalami itu atau melakukan seperti itu, pasti kan karena godaan-godaan setan kan That's ya. right. Gak mungkin karena sendirinya gitu ya. Atau nafsu dia aja ya Nah kan. itu dia, aku pengen tahu kira-kira apa lagi sih yang mendasari selain godaan setan. Kenapa orang melakukan seperti itu Ustazah Lulung? Silakan Ustazah, mohon penjelasannya. Mohon izin Pak Ustadz semuanya. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Kenapa sih orang seneng banget ngezolimin, seneng banget yang namanya menganiaya, menyiksa, mengintimidasi. Padahal dia nggak tahu Allah maha membalas. Man zolama zulima. Barang siapa menzolimi pasti dia akan dizolimi juga. Jadi yang pertama ketika mungkin dia punya suatu kekuasaan, punya suatu kekuatan, ya kan. Dia pasti merasa nggak bakal ketahuan. Nggak mungkin ketahuan lah, siapa yang berani negor saya, begitu. Padahal memang ya namanya manusia nggak tahu, tapi kan Allah maha tahu. Innallaha ta'lamu ma tukhfi wa ma nu'lin, ya kan. Bahwasanya Allah sangat maha tahu apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini nih, dia merasa alah seperti itu, meremehkan. Dia nggak tahu kalau misalnya ada teman kita, sahabat kita yang dizolimi, punya pasukan ya kan, yang akan maju untuk membela sahabatnya. Yang tadi diajarkan oleh guru kita, kalau emang sahabat kita harus ngomong, kulil haqqa walau kana murron, katakanlah yang benar walaupun pahit. Dan yang kedua, merasa nih kita yang menzolimi, menjalik, merasa bahwa orang dizolimi itu nggak bakalan bisa melawan, pasti bisa diperdaya gitu loh. Kenapa? Sekali dia malah nggak lawan, 2 kali nggak lawan, ya udah terusin aja, merasa nggak ketahuan ya kan, dan merasa ini orang tidak melawan dirinya. Dan ternyata dia merasa lebih kuat, padahal kita udah sering banget dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, yang namanya orang yang kuat itu laisa sadidu bisurati, bukanlah orang yang kuat itu karena dia yang namanya bisa melawan orang. Tapi inamas sadidu, orang yang kuat adalah yang memiliki nafsu indal godobi, yang bisa menahan dirinya dari marah kepada orang, menahan dirinya daripada menzolimi orang, itu baru. Gimana jadi orang yang punya kekuatan, kekuasaan, jabatan, harta, tidak menyiksa orang. Mentang-mentang bisa ngasih yang namanya sesuatu. Kamu ya harus nurut sama saya, ya nggak bisa begitu dong. Dan mungkin saja orang ini bisa menzolimi orang lain karena dia punya masa kecil yang ada trauma gitu loh. Kenapa dia seperti itu sama orang? Mungkin dia pernah digituin juga sama orang pada masa lalunya. Sehingga dia takut, ya kan, parno, sehingga sebelum dia dizolimi, dia akan menzolimi orang duluan. Nah ini nih, makanya kita ini juga harus hati-hati. Bahwasanya ketika orang itu pernah jahat, ingat Allah bisa merubah kita. Innallaha yamhu mayasa'u wa yusbit. Allah dapat mengubah apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Allah dapat menghapus apa-apa, dapat menetapkan apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Nah mudah-mudahan buat orang-orang yang pernah menzolimi, cepetan minta maaf. Karena ini yang namanya kezoliman gak cuma ada urusannya di dunia, tapi di akhirat. Buat yang pernah terzolimi, cepetan sadar, jangan bucin. Ya, jangan namanya terlalu gimana, jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Habibaka haunan ma. Sukai sesuatu itu dengan sedang-sedang saja. Kenapa? Asa ayakuna bagi doka yaumama. Nanti kalau kamu benci jadi malu. Dan juga kebalikannya, abgid bagi doka yaumama. Bencilah sesuatu dengan sedang-sedang saja. Karena apa? Nanti asayakuna habibaka haunan ma. Nanti kalau kamu lagi butuh, lagi cinta, susah. Jadi kita bergaul sedang-sedang saja. Berteman semua sedang-sedang saja. Penuh itu adalah dengan keluarga, bukan dengan orang lain. Karena sama orang lain percaya banget. Tapi kalau sama keluarga, boro-boro percaya. Padahal Emang bener keluarga ya. itu harta yang paling berharga ya kan? Adalah. Keluarga. Masya Allah. Harta yang Harus paling dipancing kalau berharga, Ustazah dibantu Lulung. dong. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulung untuk Sama-sama. penjelasannya. Karena dari semua pembahasan ini lagi-lagi dan harus ditekankan, itu hanya oknum-oknum tertentu aja yang memanfaatkan Oknum. profesi dan penampilannya. right. Nggak semuanya seperti itu, malah lebih banyak lagi yang melakukan kebaikan dengan profesi dan penampilannya. Masya Allah. Betul. Caranya, Ustadz Syam nih aku mau nanya. Iya.
Ada nggak doa dan amalan biar istiqomah nih tetap di jalan kebaikan? Dengan seragamnya, Dengan seragamnya, profesinya. dengan keindahannya. Masya Allah. Mohon penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Tabe kembali guru Ustaz Maulana Ustaz Zalulung, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memakai atribut terbaik kita, telah memakai pakaian terbaik kita, karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allah ingatkan kita, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, kenakan perhiasanmu, kenakan atributmu, kenakan seragammu, kenakan pakaian terbaikmu, inda kulli masjid, setiap hendak engkau ke masjid, dan makan serta minumlah asal jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Maka subhanallah, kita diminta memakai pakaian terbaik kita, utamanya ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhadapan dengan manusia kita menjual seragam kita, pakaian terbaik kita, tapi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak memakai pakaian terbaik kita. Maka subhanallah, yang pertama doanya sering kita baca insya Allah, namun kadang-kala juga kita lupakan ketika bercermin, ketika sudah gagah, ketika sudah cakep, sudah cantik di hadapan cermin, bacalah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbaiki penciptaanku, maka perbaiki pula akhlakku, karakterku ya Allah. Sebagaimana engkau membuat wajah ini sempurna, engkau membuat tubuh ini sempurna ya Allah. Engkau membuat telinga ini berada pada tempatnya, engkau membuat mata ini berada pada tempatnya. Engkau memperbaiki ciptaanku ya Allah, maka perbaiki pula akhlakku. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Dan doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, karena kita sangat butuh yang namanya karakter yang baik, bukan hanya penampilan yang baik tapi juga karakter yang baik. Yang kedua, bagaimana agar kita senantiasa istiqamah, agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah pergaulan yang tepat. Maka sangat bohong ketika orang berkata, saya mah kuat Ustadz, yang penting saya kan kuat ini, saya enggak tergoda kok saya bersama ini. Maka mustahil tidak ada pengaruh ketika kita berada dalam pergaulan yang buruk. Maka pilihlah teman yang baik, pilihlah sesuatu yang baik, pilihlah tempat yang terbaik. Maka insya Allah itu akan mengajarkan kita untuk istiqamah. Kadangkala kalau kita berada di pergaulan yang buruk, kita udah sholat nih ya. Ya. Kita udah sholat 5 waktu, kita udah sholat ke masjid, kita berada pada pergaulan yang buruk. Kadang-kadang kita nggak enak, pengen sholat takut dibilang soalim, pengen ke masjid dibilang rajin amat sih lo. Dulu juga enggak, dulu sholat Jumat aja kagak, sekarang sholat 5 waktu gitu. Kadang nggak enak ya, bukan berarti teman kita buruk, tapi kita sendiri yang nggak enak. Kita nggak menuduh teman kita menghalangi kita kebaikan, tidak. Tapi kita yang merasa nggak enak untuk berlaku kebaikan, jikalau tidak ada sahabat-sahabat kita yang berlaku kebaikan. Maka pentingnya mencari teman yang baik atau pergaulan yang baik. Yang kedua adalah mencari teman yang baik. Yang pertama adalah memperbaiki akhlak dengan berdoa. Yang kedua mencari teman yang baik. Lalu bagaimana cara agar istiqomah selanjutnya? Maka memperbanyak ilmu pengetahuan. Utamanya ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengatakan bahwa ilmu fikih, ilmu ini tidak. Tapi segala macam ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kedokteran misalnya, kita berniat untuk menolong orang, kita berniat untuk mengajarkan kepada orang. Ilmu apalagi ilmu yang lainnya. Jangankan itu, ilmu yang bermanfaat itu sangat banyak. Misal ibu-ibu di rumah nih lagi masak, bikin tutorial masak. Tiba-tiba ada yang nyontek tutorial masaknya, bikin resep yang sama. Anaknya makan, anaknya hafal Quran. Anak yang hafal Quran itu dapat pahala juga ibu yang ngajarin masak tadi. Subhanallah. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka carilah pergaulan yang baik, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan juga yang namanya berikanlah ilmu yang bermanfaat. Dan carilah ilmu yang bermanfaat, maka kita akan menjadi seorang yang istiqamah. Terakhir, maka doa dari baginda Nabi SAW atau doa dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berdoa agar Allah tidak membuat hati kita ini melenceng kembali setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Ingat, satu kancing di baju kita ini ada pertanggungjawabannya. Apalagi ada bunga satunya, ada bunga duanya, bunga tiganya, bintang satunya, bintang dua, bintang tiga, bintang empat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemarin kami ketemu dengan bintang satu, subhanallah.
beliau adalah seorang yang sangat baik. Saya lihat beliau memegang ibunya, memakaikan sendal kepada ibunya. Kami tanyakan, inilah dakwah yang terbaik. Memberikan contoh kepada prajurit, memberikan contoh kepada bawahannya. Maka subhanallah, ini adalah dakwah yang terbaik ketika kita mengajarkan kepada orang lain melalui jalur hikmah, melalui jalur contoh. Bagaimana baginda Nabi SAW dengan baju kebesarannya turun dari kendaraannya untuk memuliakan ibunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Dibuka pakaian terbaiknya, bukan malah menjual pakaian terbaiknya. Beliau buka pakaian terbaiknya untuk apa? Untuk menaikkan ibunda Halimatus Sa'diyah lalu memeluknya. Ummi, 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 ibuku, ibuku, ibuku. Beliau rela melepaskan seragam kebesarannya untuk memuliakan seorang ibundanya. Betapa banyak di antara kita seorang anak yang sekarang karena seragamnya dia malu untuk memuliakan orang tuanya. Karena seragamnya dia malu untuk merendah di hadapan bawahannya. Karena seragamnya dia merasa lebih baik daripada orang lain. Justru seragam inilah yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru seragam inilah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita memakai pakaian terbaik bukan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, tapi Allah menginginkan kita memakai pakaian terbaik supaya kita mampu untuk merendahkan diri di hadapan Allah, namun kita menjaga harga diri kita di hadapan manusia. Ingat Nabi SAW pernah mengingatkan, yakni pakaian di atas mata kaki. Itu bukan berarti yang di bawah mata kaki masuk neraka semua, tapi karena adanya kesombongan pada pakaiannya. Wallahu ta'ala Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama, Semoga ini Sony. bisa menggugah hati kita untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi jamaah yang ada di rumah. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Gak lama kok, tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.